Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Putriana Roylinda dengan NIM 19 10 10 11 306 dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai koperasi simpan pinjam atau lembaga keuangan mikro dan pegadaian. Kami dari kelompok 4 beranggotakan 8 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Anis Putriana Roylinda dengan NIM 19 10 10 11 306. Kemudian ada Nunu Purwati dengan NIM 19 10 10 11 010. Kemudian ada Vira Melinda Tiawardani dengan NIM 19 10 10 11 014. Kemudian ada Lulu Dian Ramadanti dengan NIM 19 10 10 027. Kemudian ada Dwiskar Parawansa dengan NIM 19 10 10 11 029. Kemudian ada Sofiana Widya Astuti dengan NIM 19 10 10 11 036. Kemudian ada Dela Amaliatus Solekah dengan NIM 19 10 10 038. Kemudian ada Indrika Novitasari dengan NIM 19 10 10 11 192. Selamat menyaksikan video presentasi dari kelompok kami. Yang pertama yaitu pengertian pegadaian. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh oleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Sedangkan menurut Kashmir dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang, dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Kegiatan usaha dalam pegadaian. Penghimpunan dana. A. Pinjaman jangka pendek dari perbankan. B. Pinjaman jangka pendek dari pihak lainnya. C. Penerbitan obligasi modal. Penggunaan dana. Produk dan jasa perum pegadaian. A. Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai. B. Penaksiran nilai barang. C. Penitipan barang. Sejarah KUR atau Kredit Usaha Rakyat dalam perspektif LKM. Pendiri Grameen Bank yaitu Muhammad Yunus. Grameen Bank berdiri pada awal tahun 1972 dan sukses pada tahun 1973. Kemudian mendirikan koperasi untuk petani lalu meminjamkan uang tanpa ada jaminan dengan suku bunga yang rendah. Indonesia mencontoh dengan mendirikan KUR atau Kredit Usaha Rakyat pada tahun 2007. Di Sumatera Barat, tahun 2008, tercatat 6.910 kelompok usaha telah memanfaatkan adanya KUR atau Kredit Usaha Rakyat. Latar belakang terhambatnya usaha LKM. 1. Adanya kontradiksi dalam dualisme tujuan usaha LKM, di mana di satu sisi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya berdasarkan prinsip kekeluargaan dan saling tolong-menolong. Sisi yang lain bertujuan untuk mencari laba sebagai sebuah badan usaha, yang pada dasarnya adalah faktor utama penghambat penerapan prinsip-prinsip ekonomi dalam usaha lembaga LKM untuk mencari laba. 2. Kemampuan sumber daya manusia yang terbatas, yang secara langsung mengakibatkan terbatasnya kemampuan manajerial LKM. 3. Geografi dan jaringan distribusi usaha yang terbatas. 4. Sarana infrastruktur yang memadai belum dimiliki. 5. Modal yang sangat terbatas. Kontribusi LKM dalam pengentasan kemiskinan. Terlepas dari macetnya kredit yang disalurkan, LKM dalam banyak hal telah turut berkontribusi dalam penanggulangan kemiskinan.
Perlu diketahui, sejak KUR disalurkan pada tahun 2007, UMKM dengan usaha berskala kecil berkontribusi sebesar 42,61% terhadap PDB nasional. Peranan UMKM dalam penyerapan tenaga kerja juga dapat dibilang cukup signifikan. Pada tahun 2007, jumlah tenaga kerja yang diserap pada sektor ini mencapai 87,73 juta orang atau 94,3% dari total tenaga kerja nasional. Kemudian selanjutnya, data Kementerian KUKM pada tahun 2009 menyebutkan lebih dari 26,4 juta unit usaha mikro dan kecil di tahun 2008 mereka bergerak di sektor primer seperti pertanian, perikanan, dan juga perkebunan. Jika asumsi kasar untuk UMKM ini rata-rata membutuhkan 1 juta hingga 5 juta rupiah untuk modal usaha, maka akan ada permintaan untuk pembiayaan sekitar 26 triliun hingga 132 triliun rupiah. Kemudian, meski proses biaya pinjaman dari LKM lebih besar dari tingkat bunga bank konvensional, tetapi dari sisi mekanisme peminjaman, LKM memiliki kelebihan. Di antaranya adalah tidak ada persyaratan jaminan seperti yang dilakukan pada bank formal. Hal ini karena mekanisme peminjaman menggunakan sistem channeling. Bahkan ada beberapa LKM, sistem peminjamannya lebih didasarkan pada kepercayaan karena biasanya peminjam sudah dikenal oleh pengelolanya. Kemudian kelebihan yang lainnya yaitu tata cara pencairan dan pengembalian pinjaman yang sangat fleksibel dan seringkali disesuaikan dengan cash flow peminjaman. Dengan kondisi tersebut, LKM dalam banyak hal dapat berkontribusi mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam rangka pengentasan kemiskinan terutama di pedesaan. Yang pertama yaitu, LKM umumnya berada atau minimal dekat dengan kawasan pedesaan sehingga mudah diakses oleh masyarakat yang sebagian besar petani. Yang kedua, masyarakat di pedesaan lebih menyukai proses yang singkat dan tanpa banyak prosedur. Kemudian yang ketiga, karakteristik usaha umumnya membutuhkan plafon kredit yang tidak terlalu besar sehingga sesuai dengan kemampuan finansial LKM. Kemudian yang keempat yaitu dekatnya lokasi LKM dan petani memungkinkan pengelola LKM memahami karakteristik usaha sehingga dapat mengucurkan kredit secara tepat waktu dan jumlah. Kemudian yang kelima adalah adanya hubungan sosial budaya serta hubungan yang bersifat personal secara emosional sehingga dapat diharapkan mengurangi sifat curang dalam pengembalian kredit. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video presentasi dari kelompok 4. Kami dari kelompok 4 memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau penyampaian kami yang kurang tepat. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan di video ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.